adik-adik, selamat hari Minggu. Menjua-jua. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Kembali lagi hari ini bersama Kak Fira, Kak Agnes, Bang Wira. Nah, siapa yang sedang bersuka cita hari ini? Nah, kalau kata Tuhan kita harus selalu bersuka cita. Emang bisa? Bisa dong. Ayo Kak Agnes, kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, untuk membuka ibadah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami kembali lagi untuk memuji dan memuliakan namamu. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat agar kami mengikuti ibadahmu dengan baik walaupun kami di rumah. Ya Tuhan, berkati kebaktian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah tadi kita disuruh sukacita, disuruh senang. Senangnya waktu kapan aja sih? Harusnya setiap saat ya. Waktu kita duduk, waktu kita jalan, di mana-mana harus senang. Yuk kita nyanyi lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah, Yesus sudah tolong saya. Setelah itu kita harus ngapain ya? Kita harus bekerja buat Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Nah, tadi kan kita sudah bernyanyi bahwa kita harus bekerja buat Tuhan, tapi kita juga harus memperhatikan setiap tindakan kita agar tindakan kita berkenan bagi Tuhan, karena mata Tuhan ada di segala tempat. Nah, untuk itu kita mau menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata
melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat, mata Tuhan melihat. mata Tuhan. Oke. Mata. Ya ulang. Nah, Tadi kan kita sudah bernyanyi bekerja buat Tuhan. Tapi kita juga harus memperhatikan setiap tindakan yang kita lakukan karena mata Tuhan ada di segala tempat. Untuk itu kita mau nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, siapa yang siap dengar firman Tuhan? Kita mau panggil pembawa firman kita hari ini, Bibi Nandekinsu. Sebelum kita dengar firman Tuhan kita hari ini, kita mau angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Kita sambil belajar sama-sama ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita dengar firman Tuhan hari ini, kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, dan kita mulai dengan bersama-sama berdoa. Ikutin Kak Indah berdoa, tapi cukup dalam hati saja ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami masih bisa memuji Engkau Tuhan, dan kami juga masih bisa belajar firman Tuhan. Kami berdoa memohon Roh Kudus yang mengajari kami semua. Berkati Kak Indah yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar firman Tuhan bisa disampaikan dengan kebenaran yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Berkati kami semua juga yang mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Oke, siap dengar firman Tuhan ya adik-adik? Yuk, Alkitabnya juga sudah siap ya. Kita buka sama-sama hari ini firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 37. Kakak ulangin, Matius 5 ayat 37. Kitab Matius itu ada di kitab pertama di Perjanjian Baru. Yuk kita buka sama-sama. Sudah ketemu ya? Kakak bacakan untuk kita semuanya. Begini bunyi firman Tuhan. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.
Oke, sebelum kakak lanjutin, kakak mau tanya dulu nih. Masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Ayat hafalan kita minggu lalu dari Amsal 9 ayat 10. Coba sama-sama. Kita bacakan sama-sama, yang hafal ya, yang kuat di rumah bacanya. Kita baca sama-sama, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke, hebat buat yang hafal. Oke, kakak lanjutkan ya firman Tuhan kita hari ini. Kakak mau cerita nih. Kakak ada bawa gambar nih. Semuanya pasti tahu ya ini gambar apa? Ya, ini gambar burung. Tapi ini burung apa ya? Ini gambar burung beo. Burung apa adik-adik? Burung beo. Ya, benar. Burung beo ini dia tinggal di sebuah hutan. Dia punya beberapa teman. Ada teman beo ini yang pertama, ada burung merpati. Ada juga yang ada durinya. Apa ya adik-adik? Binatang yang ada durinya apa ya? Iya benar. Binatang yang ada durinya itu adalah landak. Selain itu, dia juga punya teman yang lain. Binatang yang lincah. Apa yo binatang yang lincah? Ya, benar. Ada si tupai. Tadi yang pertama dia punya teman burung merpati, ada landak, ada tupai, dan juga dia punya teman yang lain, yaitu burung nuri. Tapi tahu nggak adik-adik? Burung beo ini punya satu kebiasaan buruk. Apa ya kebiasaannya? Dia suka teriak-teriak. Kan teriak-teriak nggak salah kak. Kalau berbicara nggak salah. Bener. Tapi coba denger ya. Dia suka teriak gini. Tolong, tolong. Dia teriak-teriak lagi. Tolong, tolong. Kan minta tolong nggak salah kak. Bener, nggak salah. Tapi habis itu tahu nggak dia bilang apa? Tolong, tolong, teman-teman tolong. Aku mau digigit sama ular. Teman-temannya semuanya datang. Merpati datang, rubah datang, tupai datang, burung nuri datang. Begitu mereka sampai di tempat si beo, beonya bilang, hahaha, ketipu, emang enak. Wow, si beo jahat ya. Teman-temannya, ketika pertama dilakukan teman-temannya diam aja, nggak marah sama si beo. Cuma mereka bilang, kok kamu seperti itu, dan mereka pergi. Tidak lama kemudian beo mengulangi lagi, tolong, tolong, teman-teman benar, kali ini benar, aku mau digigit ular. Teman-temannya cepat-cepat datang, mereka percaya. Begitu sampai, yang terjadi, dia kembali cekikikan. Hihi, ketipu lagi, emang enak. Tahu nggak adik-adik? Si beo mengulangi sampai 4 kali loh, membohongi teman-temannya. Kali kelima dia mau coba lagi. Tolong, tolong teman-teman, kali ini aku lagi. Dia teriak. Tapi ternyata teman-temannya nggak ada yang datang. Teman-temannya nggak ada yang muncul di hadapan si beo. Karena mereka menganggap si beo pasti bohong lagi. Tapi ternyata ketika yang kelima kali itu si beo ini benar-benar digigit sama ular. Digigit dan dimakan. Tamatlah riwayat si beo. Aduh, serem ya adik-adik. Akibatnya, karena ulah si beo yang tidak baik, akibatnya dia kehilangan nyawanya loh. Oke, kakak mau hubungkan sama firman Tuhan yang tadi kita baca di Matius 5 ayat 37. Tadi Matius 5 ayat 37 bilang, jika iya, hendaklah katakan iya, jika tidak, hendaklah katakan tidak.
Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Sesuai dengan tema kita minggu ini, yaitu jujur. Apa adik-adik? Coba ulangin sama-sama. Jujur. Ya, tema kita hari ini, minggu ini adalah jujur. Kakak mau tunjukkan nih. Ada satu gambar yang lain. Gambar apa? Ya, ini adalah gambar mulut. Mulut ini kita pakai untuk makan, minum, dan berbicara. Melalui mulut kita bisa ngomong apa saja. Tapi ada satu firman Tuhan loh, bilang, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Kenapa kita harus menggunakan semuanya dengan hati-hati? Karena Bapa di surga melihat semua yang kita perbuat, termasuk apa yang diucapkan oleh mulut kita, apa yang diperkatakan oleh mulut kita. Tadi tema kita jujur. Diharapkan dari mulut kita ini keluar perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang baik. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat maksudnya di sini adalah berasal dari iblis loh. Dan Tuhan gak suka kalau kita pergunakan mulut kita untuk berbohong. Terutama dalam kondisi saat ini loh. Pas mau makan, mama tanya nih, udah cuci tangan belum? Karena malas kita bilang sudah. Padahal kita belum cuci tangan. Akibatnya bisa seperti si Beo loh. Karena bohong, si Beo celaka. Kita pun karena bohong, bilang udah cuci tangan padahal belum, bisa celaka. Kita bisa kena virus corona. Waktu mama bilang, nak mama mau kerja ya, papa mau kerja ya, di rumah saja ya, jangan kemana-mana. Iya ma, bener ma, nanti gak kemana-mana, di rumah aja. Sore-sore ketika mama papa pulang, mama papa tanya, tadi bener gak di rumah aja? Mulut kita bilang bener, di rumah aja, cuma sebentar aja tadi keluar ma. Ditambah-tambahin, padahal keluarnya lama, mulutnya sudah berbohong lagi. Itu tidak baik ya, sama seperti Beo, dia menggunakan mulutnya berkata tidak benar, berkata bohong, dia celaka. Kita berbohong bilang gak keluar rumah, padahal keluar rumah, sudah cuci tangan, padahal belum cuci tangan, kita bisa celaka loh. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita mau taat sama firman Tuhan, seperti firman Tuhan bilang tadi, kakak ulang sekali lagi, jika iya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan menggunakan mulut kita untuk memperkatakan yang benar, untuk berkata jujur, untuk berkata sesuai apa yang ada. Kalau nilai di sekolah jelek, nggak usah takut dimarahin mama papa. Ketika ditanya nilaimu bagaimana nak? Iya mah, iya pak, hari ini nilaiku jelek, hari ini kurang bagus. Jujur, pasti mama papa juga mengerti. Oke, adik-adik kelas batita, adik-adik kelas balita, adik-adik kelas kecil, perkatakanlah perkataan yang jujur. Jangan suka bohong, karena bohong itu adalah dosa. Ya, sebelum kakak tutup, kakak mau sampaikan ayat hafalan kita untuk minggu depan. Diambil dari Amsal. Ayat hafalan kita minggu depan itu diambil dari Amsal 13 ayat 16. Kakak ulang, kakak salah. Amsal 16 ayat 13. Kakak bacakan ya. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Sekali lagi ayat hafalan untuk minggu depan, Amsal 16 ayat 13. Dihafalkan ya adik-adik, dan mari menjadi orang jujur. Karena orang jujur itu
banyak keuntungannya, akan dipercaya orang dan disukai sama Tuhan Yesus, akan disayang sama Tuhan Yesus dan akan menjadi orang yang berhasil loh. Kunci keberhasilan salah satunya adalah jujur. Oke, kita tutup firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Hari ini kami diajar supaya kami menjadi anak-anak yang jujur, menjadi anak-anak yang berkata benar, apapun resiko yang akan kami terima. Berkati setiap adik-adik kami, kelas batita, balita dan kecil, dan seluruh kakak-kakak sekolah minggu supaya bisa menjadi orang-orang yang jujur. Terima kasih Tuhan, ampuni semua salah dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita, mari kita mengumpulkan persembahan kita nyanyikan lagu Isekin kami enda oh Bapa. Isekin kami enda oh Bapa, maka kami ngasup merebandu laboban gegeh kami oh Bapa, lako mereman bandu hai pesilin ibas kami oh Bapa, eka bekas pemerenduman kami enda sada bagi tapa dipersembahkan kami. Yuk kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Agnes berdoa, tapi dalam hati saja. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, berkati kiranya Bapa persembahan kami ini, kiranya Tuhan boleh berguna bagi pelayanan dalam rumah Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami Bapa, kiranya Engkau yang memberikan rezeki bagi mereka, agar kiranya kami sekeluarga pun boleh menjadi berkat untuk sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tadi sudah dengarkan apa kata Bibi Nade Kinzu? Kalau kita tidak boleh berbohong, karena bohong itu dosa. Kita harus jadi anak Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Nah tadi udah denger kan apa kata Bibi Nade Kinzu? Kalau kita tidak boleh berbohong karena kita anak Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong. Oke, anak Tuhan gak boleh bohong ya. Sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau naikkan doa syafaat dulu.
kita berdoa lagi ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kembali kami berdoa Tuhan. Kami bersyukur, walaupun kami berada di rumah, kami masih tetap bisa ya Tuhan, untuk bersuka cita, karena kami punya Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Berkatilah kedua orang tua kami, papa dan mama kami. Berikan kesehatan kepada mereka, berikan rezeki kepada mereka. Jadikan mereka menjadi papa dan mama yang baik buat kami, yang bisa membimbing kami, yang bisa mengajari kami, yang bisa mengasihi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua adik-adik sekolah minggu, kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil yang masih kecil-kecil. Tuhan juga yang menjaga semuanya. Berikan kesehatan, berikan juga tetap mereka kepintaran ya Tuhan. Berikan mereka sukacita yang tidak pernah berhenti. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang sudah saatnya sekolah di tahun ajaran baru ini. Tuhanlah yang menolong orang tua kami untuk menentukan sekolah yang tepat buat mereka. Dan biarlah adik-adik kami ini yang juga akan sekolah di kelas yang baru, mereka juga siap ya Tuhan. Walaupun mungkin nanti untuk beberapa saat mereka masih harus belajar dari rumah. Tapi biarpun belajar dari rumah, mereka tetap bisa bersuka cita, mereka tetap bisa menjadi anak-anak yang baik dan bertanggung jawab. Berkati juga adik-adik kami yang naik kelas ya Tuhan. Ajari mereka senantiasa. Berkati juga semua kakak-kakak sekolah minggu, biar kakak-kakak sekolah minggu pun tetap bisa membagikan firman Tuhan, walaupun melalui rekaman. Tapi kami percaya ada kuasa Tuhan yang membuat firman Tuhan, yang membuat pujian kami mendatangkan kebaikan untuk kami semua. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami Rungkun Cijantung. Berkati juga semua jemaat Tuhan, mulai dari Zaitun kami, Moria kami, Mamre kami, abang-abang kami, Permata, dan kami semua anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati juga abang-abang kami di tim multimedia yang membantu kelancaran dan proses pembuatan rekaman video untuk kami bisa beribadah dari rumah. Berikan senantiasa kesehatan kepada mereka Tuhan, berikan rezeki kepada mereka, berikan juga semangat dan sukacita kepada mereka. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan, supaya bangsa dan negara kami juga bisa cepat keluar dari wabah yang saat ini sedang melanda bangsa dan negara kami. Berkati Presiden dan Wakil Presiden, semua pejabat-pejabat yang punya tanggung jawab dan wewenang di bangsa kami Engkau berkati. Berkati juga tim medis, supaya mereka juga bisa merawat orang-orang yang sudah terpapar COVID-19 ya Bapak. Berkati juga peneliti Tuhan Yesus, supaya mereka segera bisa menemukan vaksin untuk obat COVID-19 ini, supaya kami bisa semuanya beribadah bertemu lagi Tuhan. Tolong ya Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, ampuni semua salah dan dosa yang kami lakukan. Kami sampaikan doa kami ini melalui Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami. Amin. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami ya. Kita ucapkan sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, 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 terima
Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Kembali, kakak-kakak di sini ingatkan, kalau tidak perlu nggak usah keluar rumah ya, tetap ada di rumah. Rajin-rajin cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir. Dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, tetap jaga kesehatan. Banyak minum air putih, makan buah, sayur, dan makan makanan yang bergizi. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. Dadah.